Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas materi IPS SD kelas 4 yang berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Teman-teman tahu tidak bahwa buku dan kertas yang kita miliki dan sering kita gunakan itu terbuat dari kayu loh. Kayu merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan dengan cara proses produksi. Tidak hanya membuat buku dan kertas saja, tetapi juga membuat meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Selain kayu, sumber daya alam juga banyak jenisnya, misalnya air terjun, sungai, gunung, bahan tambang, hewan, tumbuhan, udara, dan hutan juga merupakan sumber daya alam. Mengapa disebut sumber daya alam? Karena keadaan itu sudah ada dengan sendirinya dan disediakan oleh alam melalui penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali agar terus tersedia. Sumber daya alam ini bisa terus tersedia apabila diusahakan oleh manusia. Sumber daya alam ini pemakaiannya harus efisien dan dijaga agar tidak cepat rusak. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tanah, air bersih, udara, dan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila dipakai terus-menerus maka akan habis. Manusia tidak dapat membuat apalagi memperbanyak. Agar manusia dapat menggunakan dengan awet dengan cara penghematan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah macam-macam bahan tambang. Selanjutnya saya akan memberitahu sumber daya alam apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itu ada 5. Yang pertama, sumber daya alam tanah. Tanah dapat dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam, permukiman, kegiatan ekonomi seperti pembuatan pabrik, pasar, toko, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada sumber daya alam air. Air sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia, untuk mandi, mencuci, minum, pengolahan bahan makanan, irigasi, sampai untuk transportasi, juga untuk pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga ada sumber daya alam udara. Udara sangat berguna untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan, misalnya untuk bernapas. Udara juga dapat dimanfaatkan untuk membangkit energi, misalnya energi panas pada gas. Yang keempat ada sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan dimanfaatkan manusia untuk bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Hampir semua bahan makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir ada sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah manusia untuk menjadi berbagai jenis bahan bakar, misalnya minyak tanah, solar, pertamax, premium, dan lain sebagainya. Semua jenis bahan bakar ini digunakan rumah tangga dan industri untuk sarana transportasi dan pengolahan bahan baku. Selanjutnya, saya akan memberitahu cara untuk menjaga sumber daya alam itu sendiri agar selalu terjaga dan tidak punah ataupun tidak cepat habis. Yang pertama, kita tidak membuang sampah atau limbah pada aliran air, contohnya seperti ke sungai, ke danau, ataupun ke laut. Yang kedua, kita tidak melakukan
penebangan hutan sembarangan, dan tidak menangkap hewan langka. Dan yang ketiga, kita harus selalu melakukan reboisasi atau penanaman ulang kembali tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.